24 jam hari ini, Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa kembali menerima hibah benda bersejarah dari masyarakat. Kali ini dua benda bersejarah sekaligus, yakni kapak pemadam kebakaran dan jangkar pesawat amfibi, diserahkan oleh seorang pria tua asal Palembang. Diketemukannya kedua benda bersejarah itu di waktu yang berbeda, sang pria tua tersebut hendak memancing ikan dekat kediamannya. Dengan wajah yang sumringah, Suroso 68 tahun mendatangi Museum Negeri Sumatera Selatan di Jalan Srijaya Alang-Alang Lebar, Palembang. Warga Kampung Santoso, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarame, Palembang ini langsung menemui Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Bapak Haji Chandra Amprayadi. Lalu dia mengeluarkan dua benda tua yang diyakininya bernilai sejarah, yakni kapak pemadam kebakaran dan jangkar pesawat amfibi dari dalam karung plastik. Setelah berpuluh-puluh tahun, Suroso menyimpan kedua benda antik yang diduga peninggalan kolonial Belanda itu akhirnya dihibahkan dan resmi menjadi koleksi Museum Negeri Sumsel. Karena cangkul tadi, jadi saya penasaran, saya gali habis, saya angkat gitu. Berapa kedalaman Bapak angkat? Hanya 10 cm. 10 cm? Ya, sekitar. Itu Bapak tahu nggak itu barang bersejarah atau gimana? Oh, itu saya nggak tahu. Nggak ngerti ya? Nggak tahu. Itu usia berapa nemuin? Bapak lagi usia berapa? Waktu nemuin itu? Saya baru 7 tahun dulu ya. Oh, masih kecil, Pak ya? Masih kecil saya. Oh, 1958 tadi, Pak ya? Iya. Saya kan menurut cerita tahun 1953. Oh, Bapak. Iya. Diakui bapak 7 anak ini keinginan untuk menyerahkan benda bersejarah kapak dan jangkar amfibi ini sudah ada sejak 2 tahun lalu, namun belum ada kesempatan. Tanggal 27 kemarin, hari apa ya? Tanggal 27 saya ke PMG kan. Donor saya ingat, wah sekalian aja lah bawa barang ini gitu. Daripada ditunda-tunda lagi, nanti malah nggak terantar ya. Kepala Museum Negeri Sumsel, Haji Chandra Amprayadi, mengapresiasi apa yang dilakukan Suroso, menyerahkan koleksi miliknya kepada museum. Dia juga menghimbau masyarakat yang masih menyimpan koleksi benda bernilai sejarah di rumah untuk menyerahkan ke pihak museum. Pak Suroso hadir di sini dengan kesadaran sendiri, dengan bangga beliau menyerahkan koleksi kesayangan beliau. Karena koleksi ini menurut Pak Suroso ditemukan pada tahun 1958. Pada saat itu beliau masih berumur 7 tahun. Itu berupa kapak yang ditemukan di kawah di dalam tanah di kedalaman 10 cm. Pada saat itu beliau mancing, dan sekitar tahun 70-an beliau juga menemukan jangkar pesawat terbang yang ditemukan di rawa juga di kedalaman sekitar di batas Bimbang, dan sudah berkali-kali diinjak oleh beliau, dan beliau merasa penasaran, hari diangkat dan diamankan. Reporter Betanika Susmanda, juru kamera Al-Hadi, palpres.com. Pemirsa, bagi Anda warga Palembang, ada tempat wisata baru yang wajib Anda kunjungi, Taman Bunga Celosia namanya. Taman yang ada di perumahan Spring Hill Talang Kelapa ini memiliki banyak bunga yang indah. Lokasi ini sangat tepat jika Anda ingin berfoto bersama pacar atau keluarga. Saat Anda memasuki Taman Bunga Celosia akan langsung terlihat keindahan bunga. Berbagai jenis bunga celosia dengan warna yang indah menjadi alternatif bagi warga Palembang yang ingin berwisata di dalam kota. Bukan itu saja, taman yang ada di perumahan Spring Hill Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar ini juga memiliki spot foto dengan background kata-kata yang menarik. Spot ini sangat cocok bagi pengunjung yang ingin berselfie bersama teman, keluarga maupun pacar. Pengelola Taman Bunga Celosia, Mirwan, mengatakan taman bunga ini sudah disiapkan sejak Januari tahun lalu. Namun akibat pandemi, pihaknya sempat menunda dibukanya taman ini. Meski begitu, saat ini pihaknya sudah mulai membuka taman tersebut dengan pembatasan pengunjung maksimal 300 orang.
Untuk harga tiket masuk, pengunjung hanya dikenakan biaya Rp10.000 untuk hari Senin hingga Jumat. Sementara akhir pekan atau Sabtu dan Ahad dikenakan tarif Rp20.000. Taman ini kalau kita buka lahan itu tahun kemarin di Januari 2020, cuma karena kemarin pandemi COVID lagi ini nih ya, di lebarannya sebenarnya sempat jadi, cuman tidak kita buka karena ya itu untuk mengatur jumlah pengunjung. Karena kemarin di awal-awal sempat membludak, jadi kami buat per hari itu ada 4 sesi, setiap sesi ada 2 jam, setiap sesi ini maksimal 300 pengunjung, jadi antara sesi per sesi juga ada jarak sekitar setengah jam. Tiket Senin sampai Jumat itu Rp10.000, kalau Sabtu Minggu dan hari libur nasional Rp20.000. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Rina, mengaku cukup senang bisa berwisata bunga di dalam kota Palembang. Menurut dia, Taman Bunga Celosia menjadi salah satu wisata yang wajib dikunjungi warga Palembang. Udah pernah kenapa dek kesini dek? Jalan-jalan. Jalan B. Sebelumnya tau dari mana dek ada tempatnya ini? Dari sosial media. Sosial media. Oh jadi kesini cuma aja jalan B, terus foto-foto kali ya? Iya. Senang ya kesini? Senang. Pakai banget ya. Udah ngajak cowok ya kesini? Udah. Gimana seru be? Iya, seru. Reporter Al-Hadi Farid, juru kamera Ki Agus Yahya, Palfresh.com. 2 bocah penderita talasemia akhirnya mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Perawatan medis ini dapati setelah orang tua dari bocah ini mendatangi Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mendatangi rumah bocah penderita talasemia di Jalan Mayor Zin, Lorong Pertama RT 01, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Kedatangan Fitri untuk membantu 2 bocah penderita talasemia agar mendapat perawatan medis. Sebelumnya orang tua bocah ini mendatangi Fitri untuk meminta bantuan agar bisa diobati. Tidak menunggu lama, kedua bocah malang ini langsung dibawa ambulans menuju Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Bermula dari kedua anak ini bersama orang tuanya hadir ke gedung wali kota ya, untuk bertemu dengan saya Wakil Wali Kota Palembang, dan sudah menyampaikan maksud tujuannya adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis karena mengingat Kartu Indonesia Sehatnya ternyata tidak bisa berfungsi. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari Dukcapil, dari Dinas Kesehatan, dari BPJS Kesehatan, kartu yang tadinya tidak aktif sudah diaktifkan kembali sehingga Keisha dan Kela bisa berobat kembali di rumah sakit umum dengan menggunakan BPJS Kesehatan tanpa dipungut biaya spesial. Reporter Dian Cahyani Fitri, Palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, pembangunan 7 jalan poros yang merupakan program infrastruktur bagus di Banyuasin akhirnya selesai dikerjakan. Pembangunan jalan melalui dana pinjaman Rp288 miliar ini akan dilakukan pemeliharaan. Warga yang tinggal di Kecamatan Betung dan Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin saat ini memiliki jalan bagus. Pasalnya pembangunan 7 jalan poros yang merupakan program infrastruktur bagus sudah rampung 100% dan akan dilakukan pemeliharaan dengan nilai 5% dari kontrak. 7 jalan poros yang dibangun Pemkab Banyuasin tersebut seperti Jalan Poros Desa Lubuk Karet, Taja Raya 2, dan Taja Raya Mulia Kecamatan Betung sepanjang 12 km. Kemudian Jalan Poros Muara Padang, Muara Sugihan Kecamatan Muara Padang sepanjang 21 km. Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Banyuasin 1, Air Saleh Parambahan, Jalur 10, sepanjang 910 km. Selanjutnya Jalan Poros Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh menuju Kecamatan Pulau Rimau sepanjang 18,11 km. Pengecaran Jalan Poros Sungai 2 Prajen Kecamatan Rambutan sepanjang 3,50 km. Pengecoran Jalan Poros Sukamulya Karangpetai Kecamatan Banyuasin 3 sepanjang 10,742 km dan pengecoran Jalan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa sepanjang 3,365 km. Terpisah, Sekretaris Desa Sukamulya Banyuasin 3, Firman Syah mengatakan sangat senang dengan pembangunan jalan poros yang menghubungkan desanya. 7 kegiatan jalan poros yang kita laksanakan, dimulai dari
Desember 2019 sampai dengan 2020 ini semuanya telah selesai dikerjakan dengan fisik 100%. Namun demikian masih ada pemeliharaan yang kita tahan 5% dari kontrak dan akan dibayarkan setelah 1 tahun atau 360 hari dari penyerahan terakhir, dari serah terima terakhir. Secara fisik semua kegiatan selesai dengan cukup baik dan saat sekarang ini akan dilakukan pemeriksaan oleh tim BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.